Atas karunia dari Allah, kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan kesempatan untuk kembali bersama berkumpul di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam Masjid Jami' Nurul Jannah. Maka ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk segenap para pengurus, ketua DKM, para guru, para kiai, wabil khusus untuk Kiai Haji Rafi'uddin matta'anallahu bituli hayatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau sehat wal afiyah, tulal umri fit ta'ah, dilancarkan semua urusan-urusannya, dilapangkan rezekinya, dicapaikan semua cita-citanya, amin ya rabbal alamin. Juga untuk guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Al-Ustadz Abdul Samad, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, memelihara beliau, merahmati beliau dan mengangkat derajat beliau, diberikan syahah wal afiyah, tulal umri fit ta'ah. Juga segenap para pengurus Masjid Jami' Nurul Jannah semuanya, wabil khususil khusus guru kita bersama, beliau ad-da'i ilallah Al-Ustaz Bahrul Ulum matta'anallahu bituli hayatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat wal afiyah kepada beliau, disehatkan badannya, disehatkan jasmani rohaninya, diberikan kelancaran rezeki dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Juga segenap para pengurus-pengurus yang lainnya, guru-guru yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada antum sekalian. Alhamdulillah, kita berada di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid. Dan sekarang kita berada di dalam masjid Allah. Mudah-mudahan ini merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Bagaimana? Kalingan badan. Nah, Kalingan badan wirelessnya kan di dalam. salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda kita, Nabi besar kita, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, berkat perjuangan daripada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengenal Islam. Atas perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengenal masjid. Atas karunia daripada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kalau bukan karena Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kita masih ada di dalam zaman jahiliyah. Kalau bukan karena Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita enggak pernah kenal adab, kita enggak pernah kenal tata krama, kita enggak bisa kenal syariat-syariat agama. Karena yang membawa itu semua adalah Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lewati segala cobaan, perjuangan, mengorbankan segala hartanya, nyawanya, raganya, darahnya. Buat apa? Supaya kita bisa mengenal Islam, supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kebaikan-kebaikan kita semuanya, ini berkat daripada perjuangan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa tercurahkan keharibaan beliau, keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, pecinta beliau, sampai seluruh umat-umat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Zumratul Mu'minin, para hadirin jamaah majlis maulid keliling, ya,
dalam rangka silaturahmi kita mengadakan majelis taklim ini setiap minggunya. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan daripada majelis taklim, beliau Al-Ustadz Hasan, ini kegiatan senantiasa keliling. Sudah berjalan kurang lebih 7 bulan. Ya. Setiap minggunya keliling ke musola atau ke masjid dan lain sebagainya. Kadang di rumah, semata-mata niat kita satu, untuk bagaimana kita bisa menanamkan rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita satu, untuk bagaimana kita lebih memahami agama Islam. Bukan. Tujuan kita nggak cari rame, Pak. Tujuan kita nggak cari terkenal, enggak. Tujuan kita nggak cari nama, innalillah. Tujuan kita cuma satu. Kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan niatan kita ini diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan ada niatan-niatan yang lain, mudah-mudahan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kegiatan ini senantiasa kita bacakan didahului dengan pembacaan tahlil. Biasanya yang memimpin tahlil ya kiai-kiai setempat, guru-guru setempat, kita mohonkan untuk dapat memimpin tahlil di kegiatan kita setiap minggunya. Kalau enggak ada, kita mintakan kepada orang tua kita, Bapak Syairuddin, untuk memimpin tahlil. Dan juga kadang dipimpin oleh guru kita Ustadz Jawad, senantiasa menyertai kita di dalam kegiatan majelis taklim. Setelah daripada pembacaan tahlil, kita lanjutkan dengan pembacaan doa-doa. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maulid, sedikit pembahasan maulid ini buat yang belum tahu, maulid yang umurnya mungkin paling muda di antara maulid-maulid yang lain. Sama-sama kita ketahui ada yang namanya maulid Syarafal Ana, ada yang namanya maulid Al-Barzanji, ada maulid Ad-Daybai, ada maulid Al-Habsyi atau Simtud Durar. Nah, ini maulid namanya maulid Ad-Diyaul Lami'. Maulid apa? Ad-Diyaul Lami'. Siapa yang mengarang maulid ini? Maulid ini dikarang oleh guru kita bersama, guru mulia, yaitu Al-Alim Al-Allamah Ad-Da'i ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, atau sering kita dengar dengan kalimat Habib Umar bin Hafiz, yang setiap tahunnya selalu menyempatkan datang ke Indonesia. Habib Umar bin Hafiz ini asalnya dari Tarim Hadramaut, tempat asalnya para aulia-aulia Allah. Itu di Tarim Hadramaut banyak sekali aulia-aulia, ulama-ulama. Untuk zaman sekarang ini diantaranya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Sering foto-fotonya kita lihat, dan itulah yang pengarang daripada kitab Maulid Ad-Diyaul Lami' ini. Dan alhamdulillah maulid ini sudah tersebar di berbagai daerah, ya. Dan insya Allah untuk daerah kita ikut serta untuk menyemarakkan, untuk menyebarkan daripada syiarnya maulid beliau, yaitu Maulid Ad-Diyaul Lami', yang di dalamnya sama, terisi daripada berbagai macam solawat-solawat, pujian-pujian sejarah tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan maulid-maulid lainnya. Mudah-mudahan keberkahan itu sampai kepada kita, keberkahan itu sampai kepada keluarga kita, sehingga kita tidak kenal cuma satu maulid aja, banyak maulid. Ya, rutinitas di sini membaca maulid Al-Barzanji, silahkan. Atau nanti diselingi maulid Ad-Daybai, silahkan. Ya, atau maulid Ad-Diyaul Lami', silahkan. Jangan cuman berpatok dengan satu maulid saja, ya, karena maulid itu banyak, ya, dan semuanya isinya sama, dan dipimpin dan dikarang oleh ulama-ulama besar. Tentunya mereka adalah wali-waliullah subhanahu wa ta'ala. Kita perkenalkan, kita perbanyak daripada pembacaan maulid. Mudah-mudahan kita ikut serta di dalam meraih keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan ini kegiatan
setelah pembacaan maulid senantiasa kita isi dengan yang namanya pembacaan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Ar-Risalah Al-Jami'ah kitab kecil, Pak. Mungkin isinya Kiai pasti lebih tahu. Bapak Kiai Haji Rafiuddin, Risalatul Jami'ah ini cuma terdiri daripada 20 halaman atau lebih sedikit aja. Enggak nyampe tebel-tebel. Ya, matannya sedikit. Terisi di dalam kitab ini 3 ilmu yang sangat besar manfaatnya. Yang pertama, mengenai tentang ilmu tauhid, ilmu kalam. Dikatakan di dalam kitab Zubat, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Hal pertama yang mesti diketahui oleh setiap orang Islam, bagaimana dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal namanya dengan ilmu tauhid. Di dalam kitab ini sedikit kita bahas tentang ilmu tauhid. Juga di dalamnya ada mengenai tentang ilmu fiqih, ilmu mengenai tentang tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik dan benar. Karena ilmu fikih ini sangat-sangat penting. Ya. Banyak sekali orang yang mempelajari atau mengikuti majelis taklim tapi tidak peduli dengan pelajaran fikihnya. Akhirnya ibadahnya berantakan. Ya, ibadahnya berantakan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan syair tersebut. Fa inna faqihan, orang yang faqih satu aja, wahidan satu aja, tapi dia benar-benar mutawarri', memiliki sifat warok. Artinya warok enggak main asal embat sana embat sini, enggak. Dia menjaga diri, ya, dia memperbaiki kelakuannya. Kalau memang benar-benar halal baru dia kerjakan. Kalau antara halal dan haram yang kita kenal dengan syubhat, enggak dia pedulikan. Selalu memegang yang namanya kaidah da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, meninggalkan segala kelakuan-kelakuan yang masih diragukan. Itu namanya wara'. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, karena sesungguhnya satu orang faqih yang wara' asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidi, itu lebih syadid bagi syaitan, lebih sulit, lebih keras, lebih menakutkan bagi syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Tuh pentingnya orang yang mengerti fikih, menerangkan tentang tata cara ibadah di dalam agama Islam. Bukan sekedar ibadah tapi nggak ngerti ilmu fikih. Di dalam kitab kecil ini kita membahas ilmu fikih. Dan juga di dalam kitab kecil ini dibahas juga yang namanya ilmu tasawuf, ilmu tentang membersihkan hati kita, ilmu tentang memperbaiki jiwa kita. Sering kita kenal dengan kalimat ngaji. Apa sih ngaji? Ada yang bilang arti ngaji adalah ngatur jiwa kita supaya kita bisa ikhlas di dalam ibadah, supaya kita bisa lillahi ta'ala, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub, tidak pamer dan lain sebagainya. Ini semua diterangkan di dalam ilmu tasawuf. Fikih dengan tasawuf, dua-duanya saling berkaitan. Nggak cukup orang berbelajar ibadah fikih saja tapi tidak belajar ilmu menata diri, nggak cukup. Tidak cukup dia mempelajari ilmu tasawuf saja, ilmu kebatinan saja, tapi ibadahnya nggak benar, nggak cukup. Kenapa? Dikatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa orang yang belajar ilmu fikih tapi nggak belajar yang namanya ilmu tasawuf, ini orang fasik. Kenapa dibilang fasik? Sholatnya benar, ngajinya cakep, tapi maaf hatinya kotor. Sholatnya benar, ngajinya cakep, ibadahnya masya Allah, tapi maaf masih ada riya di dalam hati,
masih ada rasa sombong di dalam hatinya. Kenapa? Nggak belajar yang namanya ilmu tasawuf. Penting belajar ilmu fikih, penting juga belajar ilmu tasawuf. Atau dia mempelajari ilmu tasawuf saja, ilmu membenahi diri, ilmu memperbaiki hati, tidak suudzon sama orang, tidak benci, tidak dengki. Ilmu tasawuf dia pelajarin bagus, tapi maaf, ilmu fikihnya jangan ditinggalin. Ada orang bikin majelis zikir, sebagian di daerah sana Pak, bikin majelis zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi maaf, pelajaran fikihnya nggak dibahas. Kenapa? Banyak orang-orang sholat yang tidak mengenal mana rukun-rukun sholat dan mana syarat-syarat sholat. Banyak nggak tuh yang kayak gitu? Banyak juga orang yang ahli di dalam zikirnya, pandai di dalam membenahi hatinya, tapi maaf, wudunya nggak benar. Ya, tidak mengenal mana al-ma'ul tahur, tidak mengenal mana yang namanya air suci mensucikan, nggak tahu dia. Nggak tahu yang namanya al-ma'ul mutanajis, nggak kenal dia. Ya, nggak tahu yang namanya al-ma'ul mustakmal, nggak paham dia. Karena nggak mempelajari daripada ilmu fikih. Faqad tazandaqa, ini orang zindik. Apa itu zindik? Mendekati kekafiran, tapi maaf cuman berbalut daripada keislam. Oh, kelihatan zahirnya baik, oh udah khair, insyaallah baik. Kelihatannya tawadhu, nunduk aja, tapi ilmu fikihnya kosong. Nah, ini nggak boleh. Ya, dua-duanya harus berkaitan. Dan di dalam kitab kecil ini insyaallah kita memperkenalkan mengenai 3 ilmu. Ilmu tauhid ada insyaallah walaupun sedikit. Ilmu fikih ada insyaallah walaupun sedikit. Ilmu tasawuf juga ada di dalam kitab ini walaupun sedikit. Kenapa? Untuk memperkenalkan umat Islam agar tetap berpegang teguh dengan syariat agama Islam yang dibawa oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab dikarang oleh al-alimul allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi berasal dari kota Hadramut. Siapa Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi ini? Habib Zain bin Ahmad Al-Habashi, Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi ini merupakan murid kesayangan daripada Shahibur Ratibil Imam Al-Haddad. Kita sama-sama sering membaca daripada Ratibul Imam Haddad, betul? Semua tahu Ratibul Imam Al-Haddad. Di kampung-kampung sudah masuk dari puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun yang lalu yang namanya Ratibul Haddad. Ini Ratibul Haddad namanya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dari kota Hawi Tarim Hadramut. Beliau memiliki murid yaitu pengarang kitab ini yang bernama Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Dan Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi mendoakan man amila biha taib man hafidhaha wa amila biha narju minallahi subhanahu wa ta'ala an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batina. Pengarang daripada kitab ini mendoakan siapa orang yang mempelajari kitab ini dan mengamalkan isinya, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlil ilmu zahiran wa batinan yang senantiasa berada di dalam jalur keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit penjelasan mengenai kegiatan majelis taklim yang senantiasa kita adakan setiap malam Seninnya. Makanya dari itu kita mohon daripada Pak Kiai, Pak Ustadz, para guru, para orang tua, mohon dukungannya, mohon doanya, mohon pembinaannya dan arahannya, dan terbuka majelis ini buat siapapun, baik yang masih kecil, yang masih muda atau yang sudah tua, silahkan
tidak ada pembatasan di dalam kegiatan majelis ini. Karena harapan kita satu dan tujuan satu, mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kita ke dalam pembahasan kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Namun sebelumnya mari sama-sama kita mohonkan untuk pembacaan suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang telah mengarang kitab ini, mengajarkan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila ruhi sahibi hadzal kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi wa jami' masyayikhina fid din wa syuyukh masyayikhina wa jami' man 'allama hadzal kitab wa man ta'allama hadzal kitab wa man afada wa man istafada min hadzal kitab wa man lana sanad anhu fi hadzal kitab wa jami' syuyukhina wa syuyukh masyayikhina ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudkhiluhumul jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyatin salihah nawaina kama nawa salafuna salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ya kan. Alhamdulillah, untuk pelajaran kita hari ini masih di dalam pembahasan mengenai tentang rukun-rukun Islam. Pertemuan kemarin sudah kita jelaskan apa arti rukun, apa yang dimaksud dengan rukun-rukun Islam, apa makna dan penjelasan mengenai dua kalimat syahadat, sudah kita jelaskan. Juga kemarin sudah kita jelaskan mengenai makna daripada iqamis shalah, juga sudah sering kita jelaskan. Ya, sedikit mengulang bahwasanya perlu kita ketahui di dalam rukun Islam kita kenal yang namanya iqamis shalah. Makna iqamis shalah adalah mendirikan salat. Ingat bahwa makna mendirikan salat itu berbeda dengan mengerjakan salat saja. Tidak dikatakan fi'lus shalah, bukan. Ya, tetapi iqamis shalah. Apa artinya? Al-mudawamatu 'alaiha. Dilaksanakan dengan senantiasa, dilaksanakan secara istiqomah fi auqatiha, di waktu-waktunya. Ada orang sholat, maaf, tapi sekarang subuhnya sholat, zuhurnya kagak, asarnya enggak, maghribnya sholat, isyaknya sholat, subuhnya sholat, tapi yang dua, zuhur sama asar, tidak dikerjakan. Ini belum mengamalkan daripada iqamis shalah. Atau dia mengerjakannya harusnya di waktu subuh, maaf, sholat subuhnya jam 8 pagi, sholat zuhurnya dikerjakan di waktu asar, diqodho, sholat maghribnya tidak diperdulikan, sholat isyaknya ketiduran. Nah, ini orang enggak menjalankan daripada iqamis shalah. Dia mengerjakan sholat tetapi tidak menjaganya dengan keistiqamahan. Ini merupakan pemahaman yang harus sama-sama kita ketahui. Karena menurut orang, yang namanya Islam cukup orang yang mengerjakan sholat saja. Enggak. Ada yang makna-makna dalamnya. Apa itu? Mengerjakannya secara istiqamah. Bi arkaniha wa syurutiha. Mengerjakannya dengan rukun-rukun sholat, dengan syarat-syarat sholat. Kalau memang dia sudah menjalaninya dengan baik, dikerjakan secara istiqamah, dilaksanakan dengan memperhatikan rukun dan syaratnya, maka orang tersebut sudah menjalankan daripada iqamis shalah, yaitu mendirikan sholat. Ini sholat banyak sekali Pak orang yang menyepelekan Pak. Banyak sekali orang yang tidak memperdulikan daripada sholat. Padahal sama-sama kita ketahui Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa? As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya
tiangnya agama. Apa artinya tiang? Ya, adalah asasnya agama, yang mana agama tidak bakalan bisa berdiri secara kokoh tanpa sholat tersebut. Dikatakan di dalam hadis, idza saluhatis shalah saluhal a'malu kulluh wa idza fasadat fasadal a'malu kulluh. Kalau saja sholat itu baik, maka niscaya amal-amal yang lainnya bakalan baik. Tapi kalau sholatnya berantakan, maka niscaya amal-amal yang lainnya bakalan berantakan. Kenapa? Karena sholat inti daripada agama. Tiangnya agama adalah sholat. Dan dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Hal pertama yang bakal dihisab dari seorang manusia, mati dia dari alam dunia, masuk ke alam kubur, masuk ke alam akhirat, pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sholat. Dan ternyata masih banyak orang-orang yang tidak memperdulikan daripada sholat. Ya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna li'abdi alayya ahdan in aqama li waqtiha alla u'adzibahu wa an udkhilahul jannah bighairi hisab. Sesungguhnya aku dengan hambaku punya janji. Janji apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saja dia mengerjakan sholat liwaktiha, di dalam waktunya, alla u'adzibahu abada, maka tidak akan aku azab orang tersebut selama-lamanya. Wa an udkhilahul jannah, dan akan aku masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis kedua daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza tarakar rajulu, apabila ada seseorang meninggalkan salat, idza tarakar rajulu faridatan wahidat, ada satu orang meninggalkan salat satu kali aja, tapi meninggalkannya muta'ammidan, sengaja dia meninggalkan sholat, nggak peduli sama sholat. Datang azan zuhur nggak peduli, datang azan asar nggak menghiraukan, meninggalkan sholat muta'ammidan, sengaja. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kutibasmuhu ala babin nar, ditulis namanya di pintu neraka. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, nama dia, nama bapak dia, ditulis di mana? Di pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. La budda lahu min dukhulin nar, mesti harus dia masuk ke dalam neraka. Ini sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam.